Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita hidup sebagai seorang muslim, sebagai insan yang selalu dibimbing oleh Allah dan Rasul. Karena sebagai muslim tentunya tidak pernah lepas dari Al-Quran dan hadis. Tidak bisa muslim itu mengatakan saya hanya berpedoman pada Al-Quran saja, nggak bisa. Atau kebalikannya hanya hadis saja, juga nggak bisa. Karena Allah menghendaki muslim itu pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti saya Nabi maksudnya. Nanti Allah akan cinta juga kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti praktis ketika seseorang itu mengaku cinta Allah, pasrah kepada firman Allah, mengikuti isi Al-Quran, ya harusnya dia mengikuti hadis, dia kaji hadis, dia ikuti, dia amalkan. Nah, jadi intinya ketika orang Islam betul-betul berpedoman dengan Al-Quran hadis, maka hidupnya pasti terarah. Dia akan mengerti bagaimana hidup yang benar di dalam dunia ini. Salah satu dari sekian banyak arahan atau bimbingan dari Rasulullah SAW itu adalah orang Islam harus menjaga kerukunan. Saking pentingnya kerukunan sampai Nabi bersabdanya begini, walazi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Demi Allah, kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sehingga tahabu, saling rukun, saling cinta. Jadi berarti rukun itu adalah syarat untuk orang iman bisa masuk surga. Sampai akhirnya usaha untuk membuat orang iman rukun ketika dia tidak rukun itu menjadi kewajiban. Sampai Allah memberikan kemurahan, Allah dan Rasul memberikan kemurahan untuk orang yang ingin mendamaikan saudaranya boleh berbohong. Kita tahu ya, bohong itu kan nggak boleh. Kata Nabi itu, takutlah kalian pada dusta, baik itu sungguhan ataupun gurauan, nggak boleh bohong. Tapi untuk kasus ini, mendamaikan dua orang Islam yang sedang tidak rukun itu diperbolehkan. Kalau kita lihat dalam hadis Tirmizi itu abu-abu bir wasilah, Nabi bersabda, la yahilu al-kazibu ila fi salasin. Jadi bohong itu tidak boleh kecuali di dalam 3 hal. Yang pertama, yuhadisur rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Seorang laki-laki atau suami bercerita kepada istrinya, tapi sebenarnya cerita itu atau perkataannya tidak sesungguhnya, tujuannya agar istrinya ridho. Contoh ya, sebenarnya masakan istrinya itu ya kurang enak, tapi ketika istrinya bertanya, "Pak, bagaimana masakan mama?" Wah, masakan mama menyenangkan, enak tuh, nyatanya papa habiskan ya. Padahal sebenarnya mau habiskan nggak enak, tapi karena lebih sayang sama istrinya dihabiskan agar istrinya ridho. Pak,
Mama nih pakai pakaian ini kira-kira serasi nggak sih? Kalau menurut papa sih kayaknya bagus deh, serasi. Udah mama pokoknya cantik deh, pakai apa aja juga cantik. Sebenarnya ya nggak juga gitu, tapi karena istrinya biar itu, akhirnya suaminya ngomong demikian. Nah, itu nggak apa-apa, boleh. Kemudian yang kedua adalah wal kazibu fil harbi, berbohong di dalam peperangan. Ini berkaitan dengan strategi. Jadi panglima perangnya mengatakan, ayo kita mundur dulu sehingga membuat musuh itu lengah. Padahal sudah diaba-aba, kalau nanti saya, panglimanya bilang nih sama prajurit-prajuritnya, kalau saya bilang mundur dulu, berarti kira-kira hitungan 20 kemudian kita langsung serang balik. Karena pada saat itu biasanya musuh lengah, kita serang balik dia kaget, padahal tadi saya bilang mundur, tahu-tahu kok serang balik gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa karena strategi perang, tidak ditulis sebagai dusta, tidak. Kemudian wal kazibu liyusliha bainan nas, orang yang berbohong untuk mendamaikan di antara manusia. Boleh. Yang kita tahu nih antara A dengan si B ini lagi berseteru, tidak rukun. Kita tahu bahwa wah, saya orang iman, saya harus mendamaikan dia. Karena bahaya juga nih, kalau nggak tegur sapa lebih dari 3 hari, nggak halal hidupnya mereka berdua. Kalau sampai mereka berdua sama-sama keras, nggak ada yang mengalah, ini bahaya. Akhirnya hatinya terpanggil untuk mendamaikan dengan cara berbohong tentunya. Contoh, kamu dapat salam dari si B. Si A bingung ya, masa yang bener? Iya, B ketemu saya titip salam, bahkan bukan hanya sekedar salam, katanya mau ngajak kamu makan mie ayam tuh di warung pojok sana. Betul tuh? Iya, kapan? Nanti sore deh kayaknya, coba nanti saya konfirmasi lagi, tapi kayaknya nanti sore gitu. Itu ketika ketemu sama si A. Kemudian orang ini ketemu sama si B, ngomong ke B, kamu dapat salam dari si A. B nggak percaya juga sama. Kemudian disampaikan juga bahwa nanti sore kamu mau ditraktir mie ayam sama si A. Alhasil si A dan si B akhirnya ketemu di warung mie ayam itu. Dengan tentunya orang tadi itu, umpama saya ya saya harus hadir juga dong, dan saya siap berkorban untuk mentraktir mereka berdua gitu. Nah, akhirnya saya berpintar-pintar bicara, saya ngomong ke A, ngomong ke B ya, terus akhirnya suasana jadi cair, mereka makan mie ayam selesai, terus kita berpisah ya, tapi mungkin sebelumnya saya sudah ngomong sama tukang mie ayamnya itu, ini saya kasih bayarannya duluan ya, saya kasih bayarannya duluan untuk 3 porsi, pokoknya nanti setelah makan kita akan pergi gitu. Sudah kerjasama sama tukang mie ayamnya, nggak apa-apa, walaupun sebenarnya si A nggak kirim salam ke B, atau sebaliknya B juga tidak titip salam ke A. Jadi diperbolehkan berdusta untuk mendamaikan manusia. Ini saking pentingnya ini ya, saking pentingnya bahwa kerukunan itu kewajiban di kalangan orang Islam. Bahkan Nabi juga pernah bersabda dalam hadis Bukhari ini, didengar oleh Ummu Kulsum. Nabi bersabda, laisal kadzab allazi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Jadi bukanlah dikatakan dusta orang yang berusaha mendamaikan di antara manusia, seperti tadi antara A dan B. Dia menambah kebaikan atau berkata hal yang baik. Contohnya tadi titip salam si A ke B, B ke si A. Jadi supaya kita pahami bahwa di dalam Islam itu tidak boleh ada permusuhan. Hal-hal yang menyebabkan kedamaian, kerukunan itu tercipta, maka hukumnya jadi wajib itu. Sampai senyum saja kita senyum ke saudara kita, itu ditulis pahala oleh Allah. Kata Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu pahala untukmu. Kenapa demikian? Saking pentingnya kerukunan. Karena ketika orang itu suudzon dengan kita, kemudian kita senyum kepada dia,
apalagi dengan kita jabat tangan, berjabat tangan saja itu sudah luar biasa menghilangkan unek-unek jelek. Apa unek-unek jelek itu? Pikiran-pikiran negatif orang lain tentang kita. Dia suuzon pada kita, pikiran negatif. Tapi kita datang ketemu orang tersebut, senyum, assalamualaikum. Dia jawab waalaikumsalam, walaupun mungkin waalaikumsalamnya datar ya. Kita jabat tangan. Jabat tangan, di dalam hadis bilangnya alhamdulillah, astagfirullah. Sudah, dosa-dosanya rontok, dan alhasil akhirnya dia hilang suuzonnya itu dahsyatnya itu gitu. Jadi waktu Nabi sudah di Madinah, kemudian Nabi mengatakan bahwa sebarkanlah salam, afsus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasuniyam, tadkhulul jannah bisalam. Jadi di antara sabda Nabi yang pertama kali diucapkan ketika masuk Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara adalah afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Akhirnya terbiasa, memang saat itu orang Islam muhajir dan ansor, orang-orang ansor kan baru ya Islamnya itu dibanding orang muhajir, itu kalau ketemu ya salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Belum ada jabat tangan saat itu. Sampai akhirnya penduduk Yaman datang. Penduduk Yaman datang, Nabi bilang, nah, ahlu Yaman, penduduk Yaman telah datang pada kalian nih. Mereka adalah orang-orang yang mempelopori jabat tangan. Jadi tadinya orang Islam ketemu tuh hanya salam saja. Begitu penduduk Yaman datang, ternyata di Yaman tradisinya kalau ketemu salaman. Nah, setelah itu dipadukan antara jabat tangan, salaman dengan ucapan salam. Jabat tangan, alhamdulillah, astagfirullah, assalamualaikum, atau assalamualaikum dulu baru jabat tangan. Nah, tambah lagi seperti itu bisa membuat kerukunan makin erat. Asalkan kita dalam salaman pastikan rendah hati, maksud saya. Dalam salaman rendah hati, dan memang kita menghormat kepada orang itu. Jangan sampai terjadi karena cara salamannya salah, akhirnya malah bikin tersinggung. Contoh, kita salaman dengan si A tapi tatapan mata kita tidak ke si A. Salaman tapi kemudian kita ngelihatnya ke arah yang lain, sudah gitu kita nggak mau menjabat tangan, hanya begini saja. Harusnya kan dijabat ya tangannya ya, dijabat begini, ini hanya begini saja. Nah, kalau hanya begini saja udah gitu sambil ngelihat yang lain, itu malah justru membuat ketidakrukunan. Jadi jabat tangan yang benar, kita jabat tangan, senyum, ucapkan salam, sebelumnya kita sapa dulu dia ya, 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, ini akan membuat kerukunan di dalam kalangan orang Islam tercipta dan makin kuat. Jadi sekali lagi, hal-hal yang membuat kerukunan di dalam orang Islam itu tercipta, itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi menghalalkan berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang tidak rukun. Pernah Nabi juga berkata ya, di dalam hadis Abu Daud ini kata Nabi, ala ukhbirukum bi afdola min darajati siyam. Jadi ala ukhbirukum bi afdola min darajati siyam wassalah wasodaqoh. Sahabat, kalian mau nggak saya beritahu tentang suatu amalan yang derajatnya itu lebih afdol, lebih utama daripada derajatnya orang yang ahli puasa sunnah, sholat sunnah dan sodakoh. Wah, luar biasa ya. Terus pasti dong sahabat mau. Qalu bala ya Rasulullah, ya Nabi mau. Apa ya kira-kira ya amalan yang bisa mengalahkan derajatnya orang yang puasa sunnah, sholat sunnah dan sodako? Perasaan 3 amalan itu amalan yang luar biasa ya. Kalau jawabannya perang, wah iya tuh jelas perang nomor 1. Tapi apakah perang ya? Lalu Nabi bersabda, islahu zatil bain, ternyata itu mendamaikan di antara pergaulan orang Islam. Jadi memperbaiki pergaulan kita, bertutur kata yang baik, berakhlak yang baik dengan tujuan supaya tercipta kedamaian. Itu pahalanya lebih hebat daripada puasa, sholat dan sodako. Atau kita melihat ada 2 orang iman yang tidak rukun, lalu berusaha mendamaikan seperti yang tadi saya contohkan, ternyata itu pun pahalanya mengalahkan, bahkan mengalahkan ya, puasa sunnah, sholat sunnah dan sodako. Itu kan luar biasa. Makanya kata Nabi di
terusan hadisnya itu, wa fasadu zatil bain al haliqa, sebaliknya merusak pergaulan orang Islam itu bisa mencukur pahala. Jadi kalau ada orang itu berbuat adu domba, namimah ini malah bahaya. Namimah itu bisa menyebabkan orang disiksa di kubur. Udah disiksa di kubur, pahalanya banyak yang hilang karena adu domba. Itu malah mengerjakan sesuatu yang membuat perdamaian dalam orang Islam retak. Nah, ini malah dosa besar karena melakukan sesuatu untuk mendamaikan orang itu hukumnya wajib, bahkan dusta saja dihalalkan. Ini malah dia merusak pergaulan orang Islam. Jelas pahalanya nanti akan habis. Dia mau sholat, dia sodakoh, dia mau haji, dia umroh tiap bulan. Tapi kalau kesukaannya itu adalah membuat orang Islam tidak damai, wah bahaya ini. Nanti dia datang ke akhirat nggak bawa apa-apa. Nah, demikian saudaraku. Jadi intinya kita ini dalam hidup di dunia menjalankan perintah Allah di dalam Islam ini bukan hanya ibadah mahdhoh saja, ibadah yang jenisnya itu penyembahan terhadap Allah saja, tidak. Tapi Allah juga mengarahkan bahwa perdamaian di kalangan orang Islam itu hukumnya wajib, dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perdamaian dalam orang Islam itu hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Jadi ada nilai pahalanya. Semoga sedikit sharing dari saya ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.